Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Winda Gusan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Winda Gusan, lulusan S1 dan S2 dari salah satu universitas ternama di Kota Padang. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk berbagi ilmu dengan adik-adik yang masih bersekolah. Berhubung adanya dampak COVID-19, adik-adik sekalian harus belajar di rumah. Oleh karena itu, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dalam menunjang pembelajaran adik-adik sekalian. Oke, kita langsung saja masuk ke bab pertama. Nah, bab pertama itu adalah materi fisika kelas 10 semester 2 setelah mid semester. Materinya adalah impuls dan momentum. Nah, untuk impuls dan momentum yang akan kita bahas pertama adalah impuls. Impuls itu kita lambangkan dengan I. Ini satuannya dalam Newton sekon. Impuls itu sendiri adalah gaya yang bekerja dalam waktu yang singkat. Nah, contohnya apa? Misalnya saja seperti pemain baseball. Nah, pemain baseball itu ketika bola datang, maka dia akan langsung memukul bola tersebut dengan pemukulnya. Nah, itu artinya gayanya bekerja dalam waktu yang singkat. Terus kita lanjut, persamaan dari impuls itu adalah I sama dengan F kali dengan delta T, di mana F ini merupakan gaya, satuannya di dalam Newton, sedangkan kalau delta T ini adalah selang waktu, satuannya di dalam sekon. Terus kita lanjut, poin berikutnya yang B itu adalah momentum. Nah, untuk momentum itu kita lambangkan dengan P. Ini satuannya juga sama, ini adalah Newton sekon. Momentum itu adalah tingkat kesulitan untuk menghentikan benda yang bergerak. Nah, apa yang bikin kita susah? Apa yang membuat kita susah untuk menghentikan sebuah benda yang bergerak? Yang pertama pasti karena dia memiliki massa. Contohnya apa? Misalnya antara mobil sedan dengan truk. Nah, mana yang lebih susah kita hentikan? Tentu mobil truk. Kenapa? Karena massanya lebih besar. Lalu yang kedua, mana yang lebih susah kita hentikan? Sebuah motor dengan laju yang kencang atau sebuah motor dengan laju yang pelan? Maka jawabannya adalah motor yang lajunya kencang. Artinya momentum itu dipengaruhi oleh massa dan juga kecepatan. Maka rumusnya boleh kita tulis P sama dengan M kali V, di mana M ini merupakan massa, ini satuannya dalam kilogram. Kemudian kalau V seperti biasa, ini adalah lambang dari kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, bisa ya. Terus kita lanjut yang poin C, itu adalah perubahan momentum. Nah, kalau momentum sendiri itu kan kita lambangkan tadi dengan P ya. Kalau dia perubahan, maka kita kasih lambang delta. Maka perubahan momentum lambangnya adalah delta P. Yang namanya perubahan itu selalu adalah yang akhir dikurang dengan yang awal. Kita buat P2 kurang dengan P1. Maka kita tuliskan di sini M dikali dengan V2 dikurang M dikali dengan V1. Kenapa M-nya tidak ada kita kasih lambang 1 dengan 2? Karena M-nya itu adalah benda yang sama. Maka masanya sama, berarti M saja.
Nah, ini karena M-nya sama, kita keluarkan, maka dalam tanda kurung V2 kurang V1. Ini adalah rumus dari perubahan momentum. Terus lanjut poin berikutnya, itu adalah hubungan antara impuls dengan momentum. Nah, kita tahu tadi bahwa rumus I itu adalah F dikali dengan delta T. F itu adalah hukum 2 Newton. Nah, kita rumuskan F itu adalah M kali dengan A. Maka kita ganti persamaan F yang ada di sini dengan M kali A kali dengan delta T. Kemudian si A tadi ini adalah GLBB. Berarti boleh kita ganti rumusnya V2 kurang V1 per delta T. Kita masukkan ini ke dalam persamaan tadi, maka I itu menjadi M dalam kurung V2 kurang V1 per delta T dikali dengan delta T. Sama-sama delta T berarti bisa kita hilangkan. Maka I itu menjadi M V2 kurang dengan V1. Nah, ini coba diperhatikan adik-adik sekalian, perhatikan. Ini antara delta P tadi dengan I itu rumusnya sama. Berarti boleh kita samakan. I itu sama dengan delta P. Artinya apa? Perubahan momentum itu sama dengan impuls. Atau boleh kita tulis rumusnya secara lengkap. I itu tadi F kali delta T. Sedangkan delta V-nya M V2 kurang dengan V1. Dan ini adalah rumus yang sering digunakan. Oke, sampai di situ paham dulu. Nah, untuk video kali ini kita bahas sampai di sana dulu. Nanti kita coba untuk membahas soal-soal latihannya. Terima kasih udah menonton video YouTube ini, Silahkan like, komen, dan subscribe. Kemudian untuk komennya bisa di request materi apa yang mau dibahas berikutnya. Terima kasih.